Annyeong ya Rebun. Selamat malam pendengar setia Kancilan Podcast. Apa kabar? Dimanapun kalian berada, aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Gimana nih? Apakah semuanya pada hari ini berjalan dengan lancar? Atau mungkin ada salah satu kendala yang bikin kamu jadi bad mood? Pada malam hari ini, Kancilan Podcast bakalan ngebahas tentang tarik ulur. Pernah gak sih kalian ngalamin keadaan dimana kalian tuh lagi deket sama seseorang, tapi kok kayak orang tersebut kayak menarik ulur gitu ya? Bisa dibilang kayak, ya kok orangnya gak jelas. Atau mungkin salah satu nih dari kalian pernah ngalamin, kayaknya kalian tuh udah semangat banget hari ini, tapi kok kayak biasanya kalian tuh chat gitu dengan dia, dan hari ini kayaknya tuh gak ada kabar. Bisa jadi dia itu membuat semangat kalian naik, dan ketika gak ada malah membuat down. Jadi sebenarnya perasaan gebetan ke kalian tuh kayak gimana? Awalnya kok kayak ngejar-ngejar, tapi lama-kelamaan malah cuek. Gak selamanya kok komunikasi antara kamu dan gebetan bisa berjalan dengan lancar. Entah itu saling ngirim SMS, pesan teks, telepon, ataupun video call. Mungkin itu kegiatan yang udah kalian lakukan ya secara berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kalian gak ngelakuin hal tersebut suatu ketika, ya kayak ada yang kurang. Iya gak sih? Sebenarnya peristiwa tarik ulur ini sesekali menarik. Kadang-kadang dia nanggepin kamu, kadang-kadang juga ia cuek. Tentunya kamu bisa jadi bingung nih dengan sikapnya. Apakah dia menyukaimu atau hanya mempermainkanmu? Sebenarnya kenapa sih gebetan kalian itu menarik ulur kalian? Aku bakalan bahas. Biasanya, gebetan kalian ini menarik ulur karena mereka ingin melihat reaksimu. Gebetan gak selalu bersikap terang-terangan seperti kamu. Dia memiliki perasaan takut kalau misalnya perasaan kamu itu ya gak sesuai sama apa yang diharapkan. Ya bisa dianggap kalau misalnya kamu hanya mempermainkannya. Kamu bukan menyukainya, tapi hanya untuk meresponnya. Ataupun kamu punya perasaan kalau misalnya aku gak nanggepin dia, ya gak enak kan dicuekin. Bisa juga sikap gebetan ini menarik ulur karena ingin mencari perhatian. Tiba-tiba dia gak menghubungi kamu, kemudian dia mencari perhatian kamu. Entah karena butuh perhatian ataupun kesepian. Tapi apa bener nih, dia juga ingin menghilang dan berharap kamu mencarinya. So, jangan pernah gengsi ya buat chat duluan. Asli, daripada nungguin kan chatnya dan ya notifnya gak masuk-masuk gitu. Kalau kalian berdua saling nunggu, siapa yang bakalan mulai? Selanjutnya, mungkin gebetan kamu ini punya pribadi yang rumit. Mungkin ya, tarik ulur itu sifat asli dari dirinya. Dia sengaja membuat PDKT di antara kalian bisa berjalan dengan rumit, membuat bingung ketika kalian ingin mendekatinya. Ya, hati-hati ya, karena bisa jadi nih, dia cuma mempermainkan kamu, atau mungkin dia emang belum tahu nih perasaan aslinya pada kamu. Jadi ya coba aja gitu kan, dia tarik ulur, dia ngilang, ataupun dia mau lihat reaksi kamu, kayak dia nyariin aku gak ya. Kalau misalnya enggak, ya berarti emang mungkin lawan PDKT-nya ini biasa aja. Dan mungkin nih gebetan kamu itu merasa kalau dia itu belum siap menjalin hubungan dengan kamu. Dia nyaman nih dekat kamu,
dia ngerasa seneng kalau misalnya dia dapat notif dari kamu juga sebaliknya. Dia juga seneng dikasih perhatian sama kamu, tapi dia tuh masih ragu gitu untuk maju ke depan, untuk menjalin hubungan yang serius dengan kamu. Ya bisa dibilang mungkin dia punya semacam trauma gitu dengan hubungan sebelumnya. Kita gak bisa maksa. Ataupun misalnya dia kayak masih udah deh, gue gak mau punya hubungan sama seseorang, karena pada untungnya kalau misalnya emang itu bagus pasti bakalan langgeng kan. Kalau enggak, ya gue takut gue malah bisa jadi musuh. Dan paling sakit nih ya, si gebetan kamu itu cuma menjadikan kamu cadangan. Kenapa sih dia jadiin kamu cadangan? Mungkin dia punya pacar dan ngerasa fase sama pacarnya itu ya flat gitu, datar, biasa aja. Dia cuma kayak pengen, ya gue butuh orang lain yang bisa ngertiin dia. Apalagi nih ya, kalau misalnya kamu dianggap sama dia sebagai cadangan, mungkin dia tertarik awalnya sama kamu. Pada suatu saat, faktor yang buat tertarik itu ya udah nggak ada lagi. Mungkin dia udah ngedapetin ketertarikan lainnya dan malah pergi ninggalin kamu. Sebenarnya punya cadangan itu wajar dan baik, tapi jangan sampai nih ya kayak kalian tuh punya kayak banyak gebetan gitu. Sebenarnya deketinnya tuh mau ke siapa gitu, dan itu nggak salah sih, karena setiap rangkaian pendekatan ini bisa dilakukan secara satu persatu, ataupun misalnya dari banyak orang. Maksudnya banyak orang tuh gini, misalnya ada tipe orang yang lebih suka kayak aku mau PDKT sama kamu, ya udah aku fokus sama kamu. Adapun juga yang kayak punya multi gebetan gitu, aku deketin banyak cewek atau banyak cowok, dan aku mau lihat gitu siapa yang emang benar-benar bertahan. Maksudnya emang dia emang serius buat saling kenal, saling deket, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih terlihat mana sih orang-orang yang benar-benar serius gitu kan. Ya, jadi kisah tarik ulur kalian tuh kayak gimana? Aku sempat punya cerita sih. Ini dari salah satu pendengar ya. Jadi ceritanya gini, kita tuh deket karena saling curhat. Curhatnya juga yang simple kok, yang ringan, karena friendzone. Udah biasa lah ya karena friendzone kayak gitu. Suatu ketika si cowok ini tuh kayak mode gitu, udahlah ngapain sama dia, mending sama gue. Dan yang namanya ceweknya itu lagi ambyar kali ya perasaannya, dia nggak merespon gitu. Apaan sih lu? Jadi dia cuma kayak ngerespon bercanda doang. Dan mungkin tipe cowok ini dia emang to the point dan emang serius gitu, emang beneran. Lu ngapain sih sama dia, bikin lu sedih, bikin lu kecewa, ngapain masih dipertahanin gitu kan. Lagian dia punya banyak temen cewek kan, dan bikin kalian itu cemburu gitu. Ngapain gitu? Kadang ada salahnya juga gak sih lu tuh cerita tapi malah ke lawan jenis. Emang ada baiknya, karena kalau kita cerita ke lawan jenis, kita tuh bisa berusaha paham tentang sudut pandang mereka gitu, nggak mentok di sudut pandang kita, karena belum tentu kan sudut pandang kita juga bener. Kita tuh harus open mind gitu, nggak? Suatu ketika chat dan ada tuh pasti satu titik jenuh kan, kayak apalagi sih yang mau gue omongin, kayaknya udah deh nggak ada, lagian juga udah nggak ada yang penting kan. Dan identiknya tuh dengan kata bosan. Ya udah stop di situ, gak ada deh hubungan lagi, gak ada komunikasi, gak ada yang biasanya teleponan atau kayak gimana, saling peduli. Suatu ketika kayak cuma kayak orang asing gitu loh, kayak orang yang punya kontak WhatsApp tapi gak pernah ngechat, kayak orang yang punya kontak WhatsAppnya tapi cuma lihat status, ya kayak cuma buat ngewarnain aplikasi WhatsApp lu lah. Suatu ketika karena sempat dekat nih ya, si
cowok ini mungkin waktu beberapa lama kemudian dia chat lagi nih ke temennya ini, kayak, tahu nggak sih, gue balikan sama mantan gue misalnya yang masa lalu. Terus kan di situ kayak si cewek ini yang dulunya mungkin udah mulai baper gitu kan karena kebaikan dia, karena dia yang suka ngerespon cerita-cerita dia gitu kan, yang dia ada saat sedih gitu kan. Dan ketika itu dia ngedengar kalau misalnya si cowok ini udah jadian sama mantannya, what? Kayak sakit banget gak sih? Kayak si cewek ini udah kayak berusaha ngebuka hati buat cowok lain, ya walaupun emang responnya telat ya bisa dibilang, tapi udah keduluan sama yang lain gitu. Jadi nggak bisa kan kayak, ya gue udah suka sama lu, gimana dong, namanya juga mereka udah jadian kan. Jadi ya pada intinya si cewek ini cuma bisa nyesel, kenapa gue nggak bisa lebih peka sih sedikit gitu, kenapa gue terlalu mementingkan gengsi, iya nggak sih. Dan pada akhirnya lu cuma bisa kayak nge-scroll chatan lu yang dulu, kayak oh iya ya ini mungkin dia beneran nih, dia udah ngode, tapi kok gue responnya kayak gini ya. Dan bikin mungkin lawan PDKT lu kayak, ah ya udah deh gue mundur aja. Jangan sampai kayak gitu ya pendengar setia Kancelan Podcast. Semangat. Aku harap kalian punya cinta yang terbaik. Ya walaupun itu kita nggak tahu ya, itu tuh orang yang sedang kalian perjuangkan kali ini itu apakah yang terbaik atau bukan. Tapi aku berharap banget setiap perjuangan gak bakalan sia-sia kok. Kalau misalnya dia bukan yang terbaik buat kamu, ya udah stop aja, ngapain dilanjutin, mending cari yang lain. Jangan sampai kalian kepentok sama satu cinta. Di sini gue gak ngajarin buat kalian untuk jadi fuckboy atau fuckgirl kayak gitu. Ya kalian jadi diri kalian aja. Setidaknya kalau misalnya emang itu bukan jodoh kalian ataupun itu bukan yang terbaik buat kalian, masih banyak waktu kok, kalian masih bisa mengenal berbagai macam karakter orang gitu. Ya nggak usah deh kayak, ih dia cantik, dia ganteng, gue mau aja jadi pacarnya. Ya nggak usah kayak gitu kali, temenan aja dulu gitu kan, saling ngobrol gitu, saling kenal satu sama lain. Oh ternyata si orang ini sikapnya kayak gini ya sifatnya. Dan ternyata kalau misalnya dari temenan itu kalian ya saling nyaman, saling nyambung, dan kalian punya prinsip yang sama, kenapa enggak gitu kan buat hubungan yang serius. Karena udah gak zaman banget gak sih kayak, gue masih mau main-main, gue mau koleksi pacar, sampai gue punya mantan misalnya ya, sampai 20 ataupun berapa. Ya buat apa, lu gak bakalan dapat nominasi kan. Apapun itu, tarik ulur kayak lu mau ditarik terus nanti diulurin lagi, selama emang orang itu emang bener-bener tulus sama lu, pasti kalian bakalan ketemu, pasti kalian bakalan berada dalam sebuah hubungan yang emang kalian berdua mau gitu. Jangan sampai kalian nyesel ya, jangan sampai kayak kalian tuh baru sadar kalau misalnya gue tuh harusnya kayak gini, kenapa gue gak kayak gitu dari tadi, ataupun ya udah keburu dia jadian sama orang lain. Dan itu pasti kayak double kill banget, ya gak sih? Ya walaupun semuanya gak bakalan berjalan dengan lancar, aku harap kalian tetap semangat ya. Udahlah, satu gebetan gugur, carilah yang lain. Oke? Mau jomblo ataupun punya pacar, sebenarnya bukan tolak ukur kebahagiaan ya. Karena yang penting itu kalian gak pernah ngebandingin antara diri kalian dengan diri orang lain. Kalau misalnya kalian selalu ngelihat kebahagiaan itu dari kayak tolak ukur kebahagiaan orang lain, ya pada intinya kalian gak pernah merasa puas. Kayak, ih pacar dia kok ganteng banget ya, kok pacar dia kok kaya ya, kok pacar dia perhatian banget ya, tiap malam minggu kok diapelin ya. Kalian gak bisa gitu ngukur sebuah kebahagiaan dengan apa yang orang lain rasakan. Kalian tuh harus ngerti gimana sih kebutuhan diri kalian, apa aja gitu hal yang buat kalian bahagia. Mungkin tipe pacaran kalian gitu yang lebih sederhana gitu kan, yang dengan komunikasi aja tuh udah cukup gitu, dengan dia ngehargain lu, ada di sisi lu,
ya itu udah buat lu lebih baik lagi. Jadi gue cuma berharap kalau misalnya emang suatu ketika kalian punya sebuah hubungan, jangan sampai nih ya kalian tuh kayak menguji kesabaran orang lain. Pada awalnya nih masa PDKT kalian kayak gencar-gencar banget tuh, kayak ngechat lah, sok peduli lah, nanya ini nanya itu. Ketika udah pacaran, ketika kalian udah ngedapetin apa yang kalian mau, ya udah gue udah merasa puas dan semua keadaannya tuh biasa aja. Jangan sampai kayak gitu, karena apa ya, kesabaran seseorang tuh ada batasnya. Mungkin dia bisa maafin kayak satu kesalahan lu, dua kesalahan lu, pada akhirnya kalau misalnya dia nggak sanggup, ya udah bye gitu, kita putus. Maksudnya sayang banget kan kalian udah menjalin sebuah hubungan sama orang lain, kenapa harus main-main dan malah kesannya kayak nggak ada tujuannya kayak gitu. Jangan sampai ya pendengar Kancelan Podcast. Gimana nih malam hari ini, apakah topiknya terlalu serius ataupun kayak, kak aku lagi deket nih sama seseorang tapi kok orangnya kayaknya deketin semua cewek ya. Pasti ada yang kayak gitu. Atau kocaknya gini, ada yang pernah cerita ke gue gini, dia salah satu pemain game online dan kemudian karena mungkin dalam sebuah game online itu kan identiknya dengan cowok ya, ketika dia nyalain audionya, dia ngomong, pasti kan kayak ih dia cewek tuh, deketin kayak modus kayak sok mabar bareng lah, ataupun kayak ngejagain dia waktu main bareng. Dan suatu ketika kayak tukeran WhatsApp yuk, dan ketika tukeran WhatsApp kenal ngobrol, ya itulah modusnya gitu kan. Ya boleh, itu juga sebuah usaha. Dan dudulnya tuh gimana ya, kayak gedeknya tuh kayak gini loh, lu baru kenal sehari, ini mah katanya ya, ada salah satu yang cerita kayak, gue baru denger orang baru pertama kali kenal dia langsung bilang pacaran yuk. Lu gila kali ya, mana ada gitu kan cewek yang mau nerima lu. Mungkin cuma cewek gabut kali ya yang bakalan nerima lu kalau misalnya yaudah yuk kita pacaran. Jadi lu saling mengenalnya tuh ketika pacaran. Ya gue gak bisa nyalahin sih, karena itu balik lagi ke prinsip seseorang. Lu lebih seneng lu kenal seseorang di saat pacaran, ataupun lu lebih seneng ya gue kenal dulu gitu sama lu dalam waktu yang lama baru pacaran. Ya semua itu beda-beda sih caranya. Kalian lebih suka yang mana? Aku sih berharap kalian gak pernah ngelakuin tarik ulur ya, karena itu rasanya gak enak banget. Satu dua gak sih sama digantungin. Oke, pendengar setia Kancelan Podcast, mungkin segitu aja yang bisa gue paparin. Kalian punya pengalaman apa nih dari tarik ulur? Boleh banget ya kalian DM ke Instagram @kcl_podcast, ataupun yang mau ninggalin jejak di kolom komentar. Mungkin kisah kalian ya bisa di-share gitu kan di sini. Aku harap kalian punya malam yang baik pada hari ini. Jangan pernah patah semangat ya. Apapun keadaannya, kalian harus tetap berjuang. Oke? Selamat malam pendengar setia Kancelan Podcast. Thank you banget nih yang udah gabung. Aku harap kita bisa ketemu ya di episode selanjutnya. Bye-bye.